Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita kembali melanjutkan tafsir surat Al-Insyirah, surat ke-91 dalam Al-Quran. Suratnya surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ayatnya berjumlah 8 ayat. Patang lawak bahas masalah ayat 1. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Jadi walaupun yang disabui waktu itu adalah Muhammad, Nabi kita, tapi intinya mengajarkan kepada kita sebagai umatnya mesti orang yang berlapang dada. Ya, lapang dada akan membuat persoalan lebih mudah, problem lebih cepat teratas. Terlanjut yang kedua, Bapak Ibu, Allah sampaikan dalam ayat ini, wa wada'na anka wizrak. Jadi kalau diterjemahkan sederhananya, wa wada'na, kami letakkan dari engkau dosa engkau. Tapi sebenarnya dalam kajian bahasa Arab, apabila ada fi'il yang ujungnya an, bisa berarti sebaliknya. Berarti kalau kami letakkan itu artinya diterjemahkan yang pas itu adalah justru sebaliknya. Kami telah mengangkatkan dosa-dosamu wahai Muhammad. Sama dengan ayat atau hadis, hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an. Raghiba itu artinya sebenarnya ingin, Pak. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang, kalau kita terjemahkan lurus artinya ingin dari, tapi dalam bahasa Arab terjemahannya justru sebaliknya. Barang siapa yang benci, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci dengan sunnahku falaisa minni. Sama dengan ayat ini. Wa wada'na an itu kita terjemahkan justru sebaliknya. Allah telah mengangkatkan darimu beban-beban. Jadi pertama Rasulullah dapat hikmah dengan dilapangkan dada beliau. Yang kedua juga beliau dapat suatu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat beban-beban beliau. Apa artinya ini? Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini senada dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Fath, liyaghfira lakallahu min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa-dosamu ma taqaddama, ya, yang telah berlalu dan yang akan datang. Jadi artinya Allah angkat dosa Nabi walaupun belum terjadi. Itu nikmat yang luar biasa. Pertanyaannya, Nabi punya dosa tidak? Ya. Setiap manusia punya kesalahan. Tapi itu hebatnya Rasulullah. Beliau sudah dijamin, belum pun dilakukan sudah dijamin. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak pernah ada. Jadi maksumnya Nabi itu gimana? Sebagian ulama mengatakan beliau tidak pernah berdosa. Sebagian yang lain mengatakan mungkin bisa saja sebagai manusia berbuat dosa, tapi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih benar, wallahu a'lam. Bapak dan Ibu sekalian, yang jelas itu tidak ada pada diri kita. Jaminan dosa langsung dihapuskan itu tidak ada dewak terubu. Makanya dalam kesempatan lain saya sampaikan, fasilitas yang diberikan kepada kita itu bukan langsung diangkat dosa, enggak.
fasilitas yang diberikan kepada kita itu adalah ampunan jika kita beristighfar, atau bisa saja nanti ketika di yaumil mahsyar, tapi jaminannya tidak ada. Jadi bisa saja ampuni Allah nanti di hari akhirat tanpa diminta pun bisa saja, tapi jaminannya itu tidak ada bahwa apakah diampuni itu tidak. Makanya hari ini tugas kita hanya berusaha, Bu, Pak, berusaha supaya dosa yang kita perbuat itu dihapus oleh Allah, di-delete oleh Allah. Delete itu adalah fasilitas yang luar biasa. Cobalah Ibu bayangkan, Bapak bayangkan mobil misalnya tidak ada gigi mundur, ini bisa dipergunakan, payah pada bisa, karena sekali maju tidak bisa mundur. Cobalah manusia ini misalnya tidak Allah berikan fasilitas untuk bertaubat, hancur kita ini, Pak. Cuma diberikan pun fasilitas taubat, banyak juga orang yang tidak nemu. Di khutbah kemarin kami sampaikan ada 4 yang menyebabkan manusia tidak mau bertaubat. Orang komale bertaubat ampe sebabnya. Ini menurut Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya At-Taubatu Lillah. Apa salah satunya? Pertama, yahsabunahu hayyina bal huwa indallahi azim. Dia sangka dosanya itu kecil, nah baar mah nah masalah ketik. Ada yang ambil itu orang, ada yang ambil rupa. Inyo nyetingganya tuh temu selama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, padahal sebenarnya bisa jadi yang ditinggalnya kayak itu adalah uang sogokan, ya, dan segala macam. Bisa jadi uang yang ditinggalkannya itu adalah sesuatu yang tersia-sia, tapi dalam hukum Islam sesuatu yang tersia-sia itu luqtah itu bukan seperti itu. Luqtah itu orang yang tidak tahu punyanya. Nah, ini tahu punyanya bahwa dia barang dia. Bisa jadi penggelapan sebenarnya. Kecilnya itu Pak, ini kan tidak tahu sama ambil itu Pak. Bapak dan Ibu sekalian, kecil, tapi di sisi Allah bal huwa innallahi azim. Ibu pernah makan padi, menggatok padi di sawah, lalu di sawah orang tuh menggatok padi. Iya, dia pernah nak? Aku itu. Pertanyaannya punya awak enggak? Enggak. Bisa jadi dosa kalau yang punya tidak reda Pak. Orang bukan punya awak. Apalagi kalau sampai perbuatan yang iri, dengki, hasud, ya. Jadi menabung dosa ya lah kita terus. Kalau seandainya itu kita pakai jadi. Yang tidak berdosa, orang yang tidak tahu. Misalnya iri ke orang tuh tidak tahu, nya lama selalu aja, tapi awak pandai mikirnya. Kita tersiksa diri sendiri karena sifat-sifat buruk yang kita pelihara. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam ayat ini Rasulullah sudah dibebaskan. Ya. Salah satu janjian kemenangan yang Allah janjikan kepada umat Islam pada Rasulullah dalam surah Al-Fat, ya. Kaitannya dengan ayat ini menurut Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud adalah pengampunan dosa. Kini Bapak Ibu sekalian, di hati kita kok di catatan malaikat yakin tak awak kini dosa awak kok lah habis. Itu perlu dibikin ini. Kalau pertanyaannya berdosa atau indahnya awak, jangan lagi ditanyakan itu. Akui sajalah kita ini pernah berbuat dosa. Entah kok ada yang tidak berdosa sih Bu. Tunjuk tangan mau cali lu mau debak orang itu. Ya. Ada awak yang tidak berdosa gini kok Pak. Tidak pernah rasa berdosa. Ada enggak Bu? Tidak ada. Kullu insan khata'un.
Setiap manusia pernah berbuat salah. Kemudian oleh karena Rasulullah SAW memberikan fasilitas bersih dari dosa seperti itu mengajarkan kepada kita umatnya bersihlah, berusaha untuk itu. Bagaimana caranya? Pergunakan fasilitas taubat. Banyak orang yang berbuat dosa, tapi banyak juga orang yang tidak ada catatan dosanya. Sebabnya apa? Sebabnya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kasih sayangnya Allah kepada kita. Bayangkan kalau kasih sayang itu tidak diberikan kepada kita. Sekali lagi saya katakan, samo joto tidak ada gigi mundur. Yang berikutnya, ayat ketiganya, alladzi anqadha dhahrak. Beban-beban yang memberati punggung Nabi itu sudah diangkat. Jadi sini penjelasan sebenarnya dari ayat 2 tadi. Ya, bahwa Allah telah mengangkat beban Nabi. Seluruh problem-problem Nabi yang diterjemahkan oleh para ulama dengan dosa atau kesalahan itu sudah diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan jadi beban oleh Rasulullah SAW. Jadi ini hikmah, ya, hikmah yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayat 4 Allah sampaikan lagi kelebihan atau nikmat Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah angkatkan sebutanmu wahai Muhammad. Kami tenarkan namamu. Ibu bapak sekalian, sayang bana awak laki kabini pernah ndak awak sabut nama gak tio ari. Nama bini awak tu. Sekali je jadinya tio ari. Merasa ndak dapat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali disebut namanya dalam sehari semalam? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di musaji kau tak berapa kali? Musaji banyak ribuan jutaan. Itu baru di azan, tambah lagi di salatnya, tambah lagi di qomatnya. Sejak mulai, ya, sejak Nabi ada itu, malah dari riwayat mengatakan Nabi itu sudah disebut sebelum beliau ada. Belum ada tapi sudah disebut-sebut. Nah, awak lu seragu hilang lagi masih hidup, iya lain tak terkenal ada orang. Hidup iya lah pak. Tentu nama ada orang kan. Nabi belum lahir sudah disebut namanya. Sesudah meninggal sampai di kiamat akan selalu disebut namanya tiap hari. Nah di samping awak saja tidak tersebut kadang namu ada. Itulah kelebihan. Ma'al usri, beserta kesusahan ada kemudahan. Ada kata-kata ma'a di situ Bapak. Ini pesan kepada kita ini. Ma'a itu artinya beserta, mengiringi. Misalnya saya bersama Pak Ustadz ke masjid, ma'al Ustadz, ana ma'al Ustadz nazhabu ilal masjid. Saya beserta Ustadz sama ke masjid. Beserta itu apa artinya Bu? Bersama, beriring. Indak mungkin jauh jarak. Kau indak badan tiang paling indak bergeser-geser seketik. Ma'al usri yusra, beserta kesusahan ada kemudahan. Tidak jauh di balik susah tu Pak, langsung dapat mudah. Itu yang tak paham kadang, susah hidup je bikin. Kemudian mau Pak dari Tanjung Balai dulu diberikan tugas jauh ke Wenan ini. Tanggung jawab Pak. 7 jam di pesawat. Ini pagaran orang mah 2000 mulai sampai ongkos ke langit macam.
Saking jauhnya Bapak Ibu, 7 jam itu di udaranya, belum transitnya. Sama ke Makkah Pak Haji, Makkah orang 8 jam kan? Hah? 9. Beda-beda sedikit. Nanti jadi gitu. Saya terima aja dengan lapang dada. Kalau tidak begini, kapan pula saya menengok negara itu? Kalau tidak dengan tugas seperti ini, mungkin tidak kamu saya lihat negara itu. Ternyata susah. Saya nikmati aja kesusahan itu. Ma'al usri, rupanya di balik usaha ada kemudahan. Langsung tiba di Painan sudah itu. Pengadilan agama tidak ada nampak yang dakik dari rumah hamba kecuali yang di Painan. Kalau di Padang mah tidak boleh tugas Pak, itu masih kelas 1A. Apa luar biasanya? Tidak lama. Jadi di balik kesusahan langsung mudah kok. Ma'al usri. Jadi tidak perlu sedih mana dapat musibah Bapak Ibu. Tandanya di balik pendakian pasti ada penuh. Nah, Ibu mencoba mendaki yang di balik Pak, dari Selido sampai ke Cerocok tak? Baru jalan selesai mah. Kan tinggi jalan itu tak? Di balik itu pasti saat tinggi daki tak kayak tinggi turun. Malah lebih kencang lu turunan di balik itu deh. Pada naik sekolah. Artinya apa? Susah itu Bu akan ada pengiringnya kemudahan. Ini kan susah. Kamama pakai masker, sembahyang berjarak-jarak, membuat acara. Di balik itu yakin Bu ada mudah yang kita tidak tahu. Nanti ambo rasa aja gini nak mudah ambo Bu. Ambo kuliah tidak perlu datang ke kampus. Ya Pak, bisa kuliah, bisa maja. Ambo kini masih dosen di Wamena Pak. Bayangkan. Masih ngajar di Wamena Pak, ngajar universitas dibuka. Tapi musik aja. Mudah enggak? Kita tidak tahu apa itu. Mungkin selama ini Ibu bisa-bisa aja jawab Pak kok. Sama Pak Kerajo nak pulang Pantalai. Sama Pak Lembur, sama Pak Padang, sama Pak Jakarta. Kini nak ngari di rumah aja. Dulu mungkin saya bisa-bisa, akhirnya kini semua Jawa terus. Tapi Kerajo selesai aja. Paham Pak Ibu? Nikmati sajalah kesusahan itu. Kemudahannya itu tidak jauh maaf. Dia beserta. Ayat berikutnya Allah katakan inna ma'al, ditegaskan lagi, ada takkidnya lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya serta kesusahan ada kemudahan. Allah semua yang ngatur ini. Jadi makanya jangan sampai kita itu ketika mendapat musibah kita tidak sabar, ketika dapat nikmat kita terlena. Ini dalam hadis qudsi ya dinyatakan, barang siapa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i falyatlub rabban siwa. Barang siapa yang tidak sabar dengan cobaanku, ya, tidak redha dengan aturanku, dengan qadaku, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain nambo kata Allah. Di mana Tuhan gak dicari. Jadi artinya Allah sangat marah kalau kita tidak bisa bersabar menghadapi musibah. Jadi nikmati musibah, karena di balik musibah itu ada kemudahan yang luar biasa yang akan segera, ya, catat ini, yang akan segera Allah berikan. Banyak maaf Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.